Halo semua, seperti yang sudah kita lihat pada opening sebelumnya, saya Hardianti Sukma Asri, Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 220590500437. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi daripada epistemologi, ontologi, beserta aksiologi. Dan saya juga akan memberikan implementasi konkret dari epistemologi, ontologi, dan aksiologi dalam kehidupan nyata. Serta saya akan memberi penjelasan tentang apa sih manfaat daripada kita belajar ilmu filsafat dan sejauh mana ilmu filsafat bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, dan apa sih keterkaitan agama Islam dengan ilmu filsafat, dan apakah permasalahan agama dapat diselesaikan dengan metode filsafat. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epetisme, yang berarti pengetahuan, dan logos artinya studi. Jadi, dari dua kata tersebut, epistemologi adalah studi atau studi yang mempelajari tentang hakikat, asal-usul, dan batas-batas dari pengetahuan. Selanjutnya adalah ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata onto yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Maka ontologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai keberadaan. Selanjutnya adalah aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dengan kata axios yang berarti nilai dan logos yang berarti itu ilmu. Jadi dapat kita artikan aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai. Dengan aksiologi kita mempelajari tentang apa yang gunanya dari ilmu pengetahuan yang didapatkan atau nilai-nilai yang kita peroleh dari sebuah ilmu pengetahuan. Seperti nilai-nilai terkandung dalam Sumpah Pemuda. Selanjutnya adalah implementasi konkret epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Epistemologi membantu kita untuk memahami bagaimana mendapatkan pengetahuan. Ontologi membantu kita untuk memahami hakikat sesuatu. Sedangkan aksiologi membantu kita memahami nilai dalam dan kebijakan. Contoh implementasi konkret dari ketiga hal tersebut adalah yang pertama, epistemologi. Bagaimana kita mengetahui suatu benda adalah termometer. Ontologi adalah bagaimana kita memahami konsep manusia. Yang terakhir, aksiologi. Bagaimana kita memahami apa yang benar dan apa yang salah. Selanjutnya adalah manfaat filsafat bagi kehidupan manusia. Filsafat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dengan membantu kita memahami nilai-nilai dan kebijakan. Filsafat juga membantu kita untuk memahami bagaimana pendapat pengetahuan, kita mendapatkan pengetahuan, dan membantu kita memahami hakikat sesuatu. Contoh manfaatnya adalah yang pertama, membantu kita membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, membantu kita memahami diri sendiri dan dunia sekitar. Yang ketiga, membantu kita memahami nilai-nilai dan kebijakan. Dan yang terakhir adalah keterkaitan agama dengan filsafat. Agama Islam dan filsafat dapat berhubungan dalam beberapa hal. Contohnya, agama Islam dapat membantu kita memahami nilai dan kebijakan, serta membantu kita memahami hakikat sesuatu. Filsafat dapat membantu kita memahami agama lebih dalam membantu kita memahami bagaimana kita mendapatkan pengetahuan tentang agama. Dalam sistem berkaitan dengan agama Islam, dengan filsafat dapat diselesaikan dengan metode filsafat. Filsafat membantu kita memahami nilai dan kebijakan, serta membantu kita memahami hakikat sesuatu. Agama Islam dan filsafat dapat berhubungan dalam beberapa hal, seperti dalam pemikiran sufisme dan tasawuf. Permasalahan agama Islam dapat diselesaikan dengan metode filsafat. Misalnya, Al-Ghazali, seorang filsuf muslim, menolak filsafat dan para filsuf muslim lainnya. Penolakan ini berdampak pada munculnya situasi traumatik umat Islam terhadap pemikiran filsafati. Namun, dengan kembali merujuk pada ayat-ayat Al-Quran, akan ditemukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikiran filosofis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.